Lutheran? Enggak. Oh enggak. Enggak, Jadi Pak. sinodenya sudah ada, Pak? Ya, kita sendiri. Oh, belum dapat sinode berarti ya? Tidak, kita bukan sinodal. Enggak, Kita maksudnya kongregasi. kongregasi. Ya, Oke, ya. berarti Bapak tidak terdaftar di PGI berarti? Tidak. Oke. Iya. Ya. Gerejanya apa tadi? Gereja Injili ya? Ya. Baik. Nah, Pak Gereja Kris Injili ini, Kasih Karunia Indonesia. Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia. Jemaatnya berapa, Pak, kira-kira sekarang? Ya. Jemaatnya berapa? Kalau kita kan jemaat itu kan sistem kayak jemaat mula-mula. Jadi sistem sel. Sistem sel. Sistem sel. Berarti Bapak nggak punya gedung gerejanya? Ada. Oh, ada. Ada gedung. Tapi kebanyakan juga itu di pos-pos Oke. penjemaatan. Yang di gedung itu kalau kebaktian jemaatnya kira-kira berapa, Pak? Ya, kita per wilayah aja. Per wilayah. Jadi supaya tidak semua tumpuk di satu tempat. Oke, nah sekarang boleh nggak Pak Kris utarakan ke saya maksud dan tujuan kedatangan iya. Pak Kris gitu. Ya, kan? baik. Terima Supaya kasih. yang nonton juga paham nih, Pak. Ya. Silakan, Pak. Saya memang ketika saya nonton di YouTube ya, Di YouTube. tentang Pak Dondi, Mm-mm. kemudian teman-teman katakan, Pak Kris ini perlu bertemu dengan Pak Dondi, Oke. biar ada diskusi atau ada dialog. Iya, iya. Saya bilang ya kalau saya siap saja. Iya. Yang penting ada yang fasilitasi. Iya. Nah, kebetulan teman-teman dari KNPI, mereka ada yang akses langsung ke Ibu Melisa. Oke. KNPI. Iya, Oke. KNPI, teman-temannya. Iya. Jadi mereka yang bagi nomor admin, ya udah saya hubungi. Baik. Oh, jadi saya yang minta. Ya. Untuk Jadi ketemu. berarti Pak Kris ini diminta oleh teman-teman di gereja Iya. Bapak untuk berdiskusi dengan saya. Betul. Saya tuh nyari, Pak. Saya tuh nyari orang-orang seperti Bapak yang mau saya ajak diskusi. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah ada orang seperti Pak Kris ternyata menghubungi tim Graham Walaf Jakarta dan akhirnya kita bisa ketemu malam ini ya, Pak. Betul sekali. Baik. Nah, Iya. sekarang kira-kira diskusi kita nanti mau formatnya mau seperti apa? Iya, jadi kebetulan saya pernah punya pengalaman itu dengan Pak Ustadz Insan Mokoginta. Almarhum. Saya kira sudah Almarhum. saya sudah kirim Iya, apa namanya. Iya. Jadi kita memang saya sampaikan untuk Bu Melisa bagaimana kalau kita masing-masing mempresentasi. Mm-mm. Jadi mempresentasi dalam artian Pak Dondi mempresentasi keselamatan ke surga dari sudut pandang Islam. Saya mempresentasi dari sudut pandang Kristen. Nah, jadi kemudian nanti habis itu baru kita boleh tanya jawab. Diskusi. Jangan. Oke, begitu. Baik, berarti topiknya keselamatan ya, Pak? Iya, keselamatan aja. Baik. Nah, kalau begitu silakan mungkin Pak Kris lebih dulu. Saya supaya adil, saya pakai timer ya, Pak ya. Oh, boleh. Bapak butuh waktu berapa menit untuk presentasi? Taruhlah ya kurang dari 20 lah. Kalau 20 mungkin terlalu kurang dari 20. Berarti berapa? 15? Ya sekitar itu. 15. 10 sampai 15 lah. Sebentar. Berapa, Pak? Suara Pak Pendetanya kecil banget, kudu diberi mohon. Bangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama, Pak? Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Wah, gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. ya, Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, saya tanya. Loh, Saya tanya, Pak, ya. bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9, kalau dia beriman, Ya, diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang Orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Nah, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya matinya? Baca. Nah, saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya Jelas. mana, Pak? Di salibnya mana? Sudahlah enggak. Itu salib itu adalah simbol dari hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya enggak? Sudah. Yohanes. Oh, enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menafsirkan sendiri.
Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? Dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin saya. terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak Enggak bertentangan. dalam Kalau orang lumpuh. Matius pasal 18. Kalau orang lumpuh, Udahlah. nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh, dia beriman, dosanya diampunin. Betul, Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku, Dia belum mati loh, Pak. saya baik selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat? Sudah selesai. Sudah bertobat dari manusia. Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas soal perjanjian lama. Enggak, Itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita baca. Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas dengerin. ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus, Pak. Jangan Pak Dondi. Ini perkataan Paulus, Pak Pak. Dondi belum percaya, jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo, silakan buka. Buka 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Oh, pokoknya itu firman Allah. Enggak, Paulus Paulus itu Yesus. tidak berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak beres Buka 2 Korintus 3. Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. Ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya nanya inspirasi atau Roh bukan? Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 berapa, Pak? ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3, Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya tidak nanya ilham atau inspirasi, Ini Pak. tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus. Berarti untuk ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, ya? kepada jemaat di Korintus. Ya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan Roh Kudus. Roh tulisan Kudus. Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis karena Ya. Roh Kudus menyampaikan firman Iya, yang ditulis oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang